Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhihi al-ummata bi awdahiha ahkaman wa khujjaja. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailuha minad dunya ila yaumil jazaa. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sini semua yang hadir adalah orang yang sholat sunat semalaman suntuk. Ya. Kata Rasulullah, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah." Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, maka tidur malamnya, kata Rasulullah, seperti orang yang sholat sunat semalaman suntuk. Alhamdulillah. Para jamaah yang berbahagia, DKM Masjid yang baru, mudah-mudahan Allah bimbing masjid menjadi makmur, pengurusnya pada kompak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Kalau sahabat itu dalam ilmu hadis, Aisyah adalah sahabat, Fatimah adalah sahabat, Abu Bakar adalah sahabat. Karena sahabat itu mencakup tiga. Yang pertama, orang yang sezaman dengan Rasulullah. Yang kedua, yang beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan muslim. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Fatimah, Ali, dalam ilmu hadis namanya siapa namanya? Sahabat. Kalau hukum warisan, maka Fatimah adalah siapa? Siapa? Anak. Husain, Hasan adalah cucu. Mereka semua adalah para sahabat. Ada seorang sahabat yang bertemu dengan Rasulullah, kita kultum aja ya, paling 7 menit, 10 menit. Sambil senderan Pak, nggak apa-apa ya. Ini banyak jamaah yang saya sudah nggak kenal. Pak Al-Mukhli, Pak siapa? Sudah nggak ada ya. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana biar kita ini mulia di hadapan Allah?" Pengen mulia, Pak? Pengen. Yang kita cari itu di alam dunia adalah mulia. Ada sebuah pepatah kali ya. Ish kariman au mut syahidan. Hiduplah engkau dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Ini seorang sahabat, "Ya Allah Rasulullah, bagaimana biar kita menjadi mulia?" Ada 3. Yang pertama, kata Rasulullah, bil ilmi. Yang kedua, bil a'malis salihah. Yang ketiga apa kira-kira, Pak? Apa kira-kira ketiga? Kira-kira aja. Bil ilmi
Yang kedua, bil a'malis salihah. Yang ketiga, bil adab. Yang pertama, orang kalau mau mulia di hadapan Allah dengan apa tadi? Dengan ilmu. Ilmu apa aja? Itu almarhum Profesor B.J. Habibie. Walaupun ilmu dunia yang bisa menemukan cuma Habibie yang bisa itu kapal apa namanya? Sayapnya biar enggak oleng. Itu yang menemukan B.J. Habibie. Ilmu dunia, wasilah ilmu dunia, B.J. Habibie mulia di hadapan manusia. Ilmu apa ya yang sudah usia sepuh? Kalau seusia kita, Pak, kalau mau kuliah ribet gak? Ribet ya? Aturannya banyak. Aturannya banyak. Cuma majlis taklim ini ya, cuma kayak ini masjid. Namanya majlis taklim. Kalau kata orang tua saya, itu majlis taklim adalah tempat yang enak buat mencari ilmu. Karena aturannya tidak banyak. Yang mau datang duluan boleh nggak? Boleh. Yang datang belakangan? Datang sambil senderan boleh nggak? Boleh. Datang sampai ke masjid sambil melek boleh nggak? Boleh. Sambil merem? Boleh. Datang ke ini majelis bawa buku boleh? Boleh. Nggak bawa buku? Boleh. Sambil nulis? Boleh. Ilmu apa yang kira-kira yang sudah usia sepuh nih kita ya? Yang pertama ilmu fikih. Apa Pak? Tadi Pak Imam tuh. Saya di satu masjid di Duri Kepak. Pinggir jalan tol. Dekat di KPP Pajak. 2 tahun lalu itu pengurus masjid bilang seperti ini, Pak Ustadz, di sini imamnya tidak boleh menzaharkan bismillah pada kalimat alhamdulillahirabbil. Mungkin belum tahu. Setahun berikutnya Pak Ustadz nggak apa-apa. Bismillah dizaharkan ketika membaca alhamdulillah. Itu hadis Bapak yang menjelaskan tentang basmalah. Itu hadisnya ada 70-an hadis. Rasulullah mencontohkan semuanya. Ada Rasulullah salat di belakangnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Itu kata Abu Bakar, "Shallaitu khalfa Rasulullah." Saya pernah salat di belakang Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dibuka langsung alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai bismillah. Saya termasuk kayak ini nih tadi. Pakai apa namanya? Bismillah. Imam Sudais, kalau Bapak sering umroh, itu Imam Sudais di Makkah, di Masjidil Haram, beliau imam tidak pernah bismillahirrahmanirrahim, nggak pernah. Tapi diapain, Pak? Apa namanya? Disir. Kalau disir, itu yang mendengarkan hanya kupingnya sendiri, orang lain nggak boleh. Tidak boleh bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran di belakang. Kedengeran. Imam Sudais karena di Makkah, dulu Makkah itu madhabnya Imam Malik. Dulu. Pergantian waktu sekarang dipegang madhabnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Pak Ahmad ya. Itu seorang alim, murid dari Imam Syafi'i. Beliau salah satu ulama yang waktu itu beda pandangan politik dengan pemerintah. Di penjaranya lama. Dan di penjara sampai pada berdarah. Kenapa berdarah? Dipecut. Kata Imam Hambali, saya dulu waktu belum di penjara, setiap malam, sholat malam,
tidak kurang dari 300 rakaat. Pernah Pak? Pernah Pak? Saya belum pernah. Ini kelihatan wajah-wajah yang 1000 rakaat semuanya nih. Imam Ahmad, orang alim, waktu itu beda pandangan politik, di penjara sama presiden. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama, ada habib yang di penjara, biasa nggak? Biasa, dulu pernah ada. Itu Mekah Madinah, sekarang mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, itu mazhabnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Sudais itu mendapat gelar profesor doktor. Dia tahu pasar. Ketika di Mekah, di Madinah, tidak pernah menzaharkan bismillah. Tapi begitu diundang di Istiqlal menjadi khatib dan imam salat Jumat jamaah pada ingin tahu kira-kira ini Imam Sudais menzaharkan tidak bacaan bismillah, dan ternyata itu Imam Sudais menzaharkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang masjid yang tadi saya sebutkan sudah membolehkan semua ustadz, boleh ustadz silahkan membaca bismillah sebelum kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa? Ilmu itu namanya ikhtilaf. Ada yang pakai mazhab Imam Syafi'i, boleh. Mazhab Imam Hambali, boleh. Jangan apa, Pak? Jangan menyalahkan. Di sini imamnya sama semuanya. Bismillah. Ada yang beda. Jadi apa? Memakai semua mazhab, biar tahu ada mazhab yang membolehkan bismillah, ada yang sir. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang tidak baca bismillah, langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil, langsung. Jadi semuanya ada dalilnya. Jadi untuk mulia di hadapan Allah, yang pertama punya ilmu fikih. Ya, kita yang rendah-rendah aja. Apa Ustaz Ahmad? Kalau di Kiai Sofar namanya Safinatun Najah. Yang pendek-pendek aja udah gitu ya. Syarat sah sholat, arkanus sholat gitu ya. Syarat wajib sholat, cukup gitu ya. Jangan tinggi-tinggi. Anggota sujud apa aja? Ini ya, ini termasuk. Jadi kalau ini anggota sujud, maka Bapak kalau sholat kayaknya begini. Ini ya. Kenapa ini? Karena arkanus rukun sholat. Jadi Bapak yang sholat begini nanti kena nggak ini jidatnya? Insya Allah nggak kena. Itu cara pakai peci, ada ilmunya dalam fikih. Mau sholat segini sebentar gitu ya. Jidat, ini jidat itu adalah rukun. Mau ke kantor gimana nih? Kantor begini, agak rapi sedikit. Main catur? Gitu ya. Jadi apa? Ada ilmunya gitu ya. Pakai peci ada ilmunya, apalagi mau sholat. Ilmu fikih. Untung saja di sini ada banyak mazhab. Ada 4 mazhab. Kita pilih yang mana boleh. Di sini kan mestinya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, maka ada kunutnya. Kalau pengen sempurna ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau Idul Fitri ada apa namanya? Zakat fitrah. Imam Syafi'i mewajibkan pakai apa, Pak? Katanya pakai beras. Bapak beras apa? Uang.
Ada uang, ada beras, karena yang pakai uang juga ada yang membolehkan. Tapi kalau kita lihat musola di kampung-kampung tuh, kampung-kampung itu musola masjid penuh sama apa? Sama beras. Dia berkeyakinan kalau nggak pakai beras kurang apa? Kurang sempurna, kurang afdol. Jadi apa? Dia benar teguh menjalankan mazhab Imam Syafi'i. Tarawihnya berapa? 23. 15 hari pertama, kedua apa nih? Kunut, gitu ya. Yang kedua, habis ya waktunya ya. Saya dikit-dikit aja ya. Ya Pak Ahmad ya. Yang kedua, biar kita mulia di hadapan Allah. Saya tanya, kita mau mulia di hadapan orang apa di hadapan Allah nih? Mulia di hadapan Allah yang pertama bil a'malis solehah, dengan amal soleh. Izzud dunya bil mal, mulia di dunia dengan duit. Insyaallah Bapak kalau uangnya banyak, orang akan ngerumunin nih. Orang akan ngerumunin. Tapi begitu uangnya habis, orang menjauh, meninggalkan kita. Makanya apa? Jangan pilih mulia dunia, tapi apa? Izzul akhirah bisolihil a'mal, mulia di hadapan Allah dengan amal solehah. Karena amal itu Pak, yang bakal menemani saya Bapak itu di dalam kubur. Kata Luqmanul Hakim, kenal Luqman? Kenal Pak Luqman? Ketemu di mana ya? Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan, dijadikan surat dalam Al-Quran. Karena setiap ucapannya, lisannya penuh dengan makna hikmah. Kata Luqmanul Hakim kepada para anaknya gini, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslasin. Dalam diri manusia ini, dalam diri saya ini, itu terbagi berapa ini? Terbagi 3. Yang pertama, sulusul awal, sepertiga pertama punya Allah. Sepertiga kedua punya cacing. Punya apa? Cacing. Sepertiga ketiga punya kita. Punya jasad kita. Sepertiga pertama punya Allah, itu namanya ruh. Kita masih bisa hadir, masih bisa makan, masih bisa ke kantor, bisa jalan, bisa sholat, karena ada apanya? Karena ada ruh. Nanti itu ruh punya Allah bakal diambil sama Allah. Kalau ruhnya sudah diambil, sepertiga dalam diri kita hilang. Namanya apa? Namanya mati. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Nggak kompak nih ya. Mati. Itu kalau kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa ya apalagi terus wa mati. Sepertiga dalam diri kita ini punya Allah. Kalau ruhnya sudah diambil, itu jasad kita jadi bangkai, jadi bangkai. Dan bau bangkai jasad manusia itu lebih bau busuknya daripada bangkai binatang. Jadi yang kalau sedang menjabat jangan terlalu apa? Galak-galak, karena bakal menjadi bangkai. Dan bau bangkai daging saya, daging Bapak ini, jasadnya, kalau dikubur, dipendem,
Itu dalam jarak 1 kilo dari At-Thayyibah. Kalau sekilo nih ke rumah Pak Ahmad sekilo ya, belum ke pasar Puri Indah sekilo, ada nggak sekilo? Kira-kira, takriban kira-kira. Itu dalam jarak sekilo, cacing tanah yang tidak punya tangan, yang tidak punya kaki, diberikan insting pengendusan yang tajam. Dalam jarak sekilo, itu cacing tanah di Puri Indah, jasad kita di sini, cacing tanah bisa mengendus bau bangkai. Makanya apa? Cacing tanah itu seneng kalau yang mati orang badannya apa? Badannya gede. Kenapa? Ayo bro, ada brownies nih. Jadi apa kita? Jadi santapan cacing. Sepertiga kedua itu adalah miliknya cacing. Nanti setelah dikuburkan, itu cacing jadi apa? Badan kita ini yang kita rawat bakal menjadi santapan cacing, Pak. Yang sakit ke rumah sakit, ada yang ke Singapura, ke Malaysia, berobat untuk sehat. Nanti kalau mati menjadi santapan cacing. Oh. Yang ketiga, dalam diri kita, kata Imam Ahmad itu, punya kita. Yang punya kita adalah amal soleh. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu kata Rasulullah, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Itu kuburan, Pak. Kuburan. Sekarang di Jakarta kuburan sudah nggak ada ya, sudah nggak ada. Kemarin Pak Gubernur rapat dengan DPRD meminta lahan untuk tempat pemakaman. Di Jakarta pemakaman tinggal 7, Pak, yang bisa menerima jasad. Bapak di mana tadi? Hah? Udah habis? Sudah habis, Pak. Kemarin jamaah masjid kami, Pak Fuad, dimakamkan di Memorial Al-Azhar, Karawang. Karawang. Karena Jakarta sudah habis, sudah nggak ada lahan. Di Joglo sering menguburkan, itu kecil, Pak. Itu jenazah sampai dilempar ke bawah. Kenapa? Nggak bisa jongkok. Saking kecilnya. Jadi yang mau daftar langsung tuh ke Memorial Al-Azhar, nggak mahal juga. Sama dia ada 3 raksa pemakaman. Kata kuburan, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Kuburan itu setiap hari memanggil saya, memanggil Pak Ahmad, memanggil jamaah, hei jamaah At-Thayyibah, kata kuburan itu. Yang pertama, kuburan bilang gini, ana baitul wahdah. Saya ini adalah tempat yang tersendiri. Tempat yang tersendiri. Sekarang di dunia kita sama istri senang, sama anak senang, sama cucu rame-rame. Nanti di alam kubur, Pak, sendirian. Sendirian. Gak ada teman. Kata kuburan, carilah teman engkau dari alam dunia. Dengan apa, Pak, kira-kira? Dengan apa? Dengan apa? Kata kuburan, carilah amal temanmu dari alam dunia untuk ke alam kubur. Kata kuburan, biqiraatil Quran. Ini kelihatan wajah-wajah yang setiap hari 1 juz semuanya. Kedigitan ya. Jadi Bapak yang baca sehari 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar, itu sedang mencari teman buat nanti di dalam kuburan yang sendirian. Yang kedua, itu kuburan bilang,
Ana baituz zulma. Saya ini adalah tempat yang gelap. Tempat yang gelap. Tempat yang gelap, sunyi. Sunyi mencekam. Itu kata kuburan bilang gini. Bawalah lampumu dari alam dunia. Dengan apa, Pak? Apa pikirannya? Dengan biqiyamil lail, dengan sholat malam. Qiyamul lail da'bus solihina min qabl. Itu bangun malam dulu menjadi kebiasaan orang-orang soleh. Ya ada yang bilang sholat tahajud, ya silahkan. Ada yang bilang sholat hajat. Ada yang bilang sholat apa lagi tuh? Apalagi hajat, istikharah, apalagi itu, salat mutlak, salat taubat, salat witir. Kita yang mana, Pak? Kita yang mana? Yang semuanya ya. Jadi yang senang bangun malam itu pada hakikatnya sedang meninvestasikan lampu buat nanti di dalam kubur. Yang ketiga, kuburan bilang, ana baitut turab. Saya ini adalah rumah yang sampingnya tanah, atasnya tanah, bawahnya, samping depan atas bawah adalah tanah. Tanah. Jadi yang sedang di dunia silahkan rumahnya diperbesar. Rumahnya diperluas. Dalam tanda petik, nih dalam tanda rumahnya diperluas, rumahnya diterangin, rumahnya dinyamanin. Kata tanah, maka bawalah firas apa firas? Tempat tidurmu bil a'malis solihat, dengan amal soleh. Yang keempat itu bilang kuburan, ana baitul afa. Saya ini adalah tempat yang di dalamnya banyak cacing, banyak ular. Banyak cacing, banyak ular. Kata itu kuburan, maka ambillah penghalang, ambillah tirai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain aja pakai Bismillah. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mau kemana aja minimal baca apa? Baca Bismillah. Kalau di kampung saya itu orang kalau mau haji, mau umroh, Pak, bacaannya panjang betul. Diapain namanya, Pak? Dikeluarin ya. Pengantinnya di depan pintu. Yang nganternya ada yang di belakang, ada yang di depan. Itu doanya sampai setengah jam. Kepanjangan ya? Panjangan. Yang kelima, kata itu kuburan, saya adalah tempat yang di dalamnya ada pertanyaan munkar dan nakir. Siapa, Pak? Pertanyaan munkar dan nakir, maka bacalah jawabanmu dari alam dunia dengan kalimat La ilaha illallah. Di sini kita kalau zikir sir apa zahar? Sir, iya, walaupun sir dibaca kan ya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah 100 gitu ya. Walaupun masing-masing itu tetap dibaca. Yang terakhir, kalau ingin mulia di hadapan Allah, kata Rasulullah, bil adab. Dengan apa? Dengan adab. Orang ilmunya nggak usah banyak, gelarnya nggak usah banyak, ilmunya tidak usah banyak. Yang penting apa? Adabnya itu kuat. Itu, Pak, yang diperiksa kejaksaan, yang diperiksa KPK, itu orang hebat apa orang nggak hebat? Orang hebat tuh ya, tapi akhlaknya nggak ada.
Akhlaknya, kalau kata orang tua saya, orang kalau sudah punya akhlak, adabnya bagus, di darat dia bisa jalan, gitu ya. Di laut bisa berenang, di udara bisa apa Pak? Terbang ya. Apa artinya? Orang kalau sudah punya akhlak, di mana saja dia hingga, di kantor, di masjid, di sebuah perkumpulan, di sebuah klub olahraga, itu orang akan senang dengan orang yang akhlaknya tinggi. Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak kepada Allah. Kira-kira apa Pak? Akhlak kepada Allah Pak, kira-kira apa? Kalau sholat pakai baju yang paling bagus, itu namanya akhlak kepada Allah. Pakai wangi-wangian gitu ya. Kalau di kampung saya, karena banyak habib, banyak kiai, itu masjid terasa wangi. Kenapa? Seluruh jamaahnya pakai apa? Pakai wangi, memang harus wangi. Kata Allah, apa? Ustaz ayatnya, hiasilah, pakailah pakaian yang paling bagus kalau mau sholat. Kita dalam hal ini kalah dengan orang Kristiani. Di rumah saya ada namanya gereja Santa Rasul. Buat orang yang gini nih. Apa ini? Sipit. Mereka kalau ke gereja itu Pak, pakai apa dia? Pakai apa ini? Pakai jas. Baju yang paling bagus. Sepatunya mengkilat. Terasa harum wanginya gitu ya. Dalam hal ini kita beda. Kalah dengan cara beribadahnya orang Nasrani. Huzu itu ya, huzu zinatakum inda kulli masjidin gitu ya. Ambillah pakaianmu yang paling bagus, yang paling wangi untuk datang ke tempat ibadah. Gitu ya. Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada manusia. Saya sering bilang, kita kalau mau berdosa, mau bermaksiat kepada Allah saja, jangan kepada manusia ya. Ada apa namanya? Istilah hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah gitu ya. Kan ada sebuah hadis. Orang yang hablum minallahnya hebat, itu ada sebuah hadis, ada seorang perempuan yang kalau malam qiyamul lail sampai subuh, kalau siangnya puasa. Hebat nggak Pak? Hebat. Malamnya qiyamul lail sampai subuh, siangnya berpuasa. Tapi kata Rasulullah, dia di neraka. Kenapa Pak? Karena jahat sama tetangga, jahat sama manusia. Itu ya. Kita kalau mau jahat, kalau mau maksiat, jangan sama orang, sama siapa? Allah aja. Kalau Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima ampunan gitu ya. Mulia di hadapan Allah. Apa yang tadi yang pertama? Bil ilmi. Kedua, bil a'malis salihat. Yang ketiga, bil adab, dengan akhlakul karimah. Kita pilih yang mana? Yang satu alhamdulillah, yang kedua alhamdulillah, yang tiga semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Terima kasih yang telah menginformasikan ke saya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.